sehingga teman-teman sepakat untuk menghentikan batu bara yang tidak tahu mau dibawa kemana, untuk kepentingan apa, untuk sementara dihentikan karena manajemen tidak pernah mengajak berdiskusi ataupun berikan informasi konkret atas keluarnya batu bara tersebut. Sedangkan pekerja sendiri masih punya hak atas THR 50% yang belum dibayar oleh manajemen perusahaan pada tahun 2020. Pada 9 November 2020 kami bertemu dengan owner, dengan Pak Alvin juga selaku kuasa hukumnya. Ada semacam pemberian uang yang saat itu dikatakan oleh owner semacam oleh-oleh karena dalam kurun waktu cukup ya sahabat-sahabat pekerja ini tidak digaji. Dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 2022 saat ini Juli ya, ini tidak ada gaji sepeser pun yang diterima oleh pekerja. Sehingga pada 9 November 2020 saat itu ada inisiatif dari Pak Hengki untuk mengeluarkan 50% dari gaji pokok. Kami menerima karena memang saat itu teman-teman sangat menginginkan ada sebuah penghasilan pengganti pekerjaan ya. Meskipun saat itu juga kami sarankan kepada beliau Pak Hengki, owner dari PT Semen Jaya Raya Sentosa, untuk dialokasikan sebagai pembayaran sisa THR 50% yang belum dibayar. Tapi beliau tidak mau karena ternyata gaji pokok yang diberikan oleh PT Semen Uker itu di bawah UMK, artinya sekitar 1.800.000, 1.700.000 bervariasi sesuai masa kerja. Kami pun saat itu bisa menerima karena beliau juga mengatakan dan tertuang dalam bentuk surat pernyataan bersama bahasanya THR itu akan diberikan sisa yang 50% ketika perusahaan nanti dibuka. Ternyata dalam kurun waktu 2 tahun lebih ya, 2 tahun 2 bulan ini perusahaan tidak kunjung ada kepastian, tidak memberikan informasi apapun kepada pekerja, sedangkan manajemen ada aktivitas mengeluarkan batu bara. Tentunya ini yang membuat teman-teman saat ini sedikit resah karena pada akhirnya jika aset perusahaan satu persatu dikeluarkan, maka pekerja juga nasibnya semakin tidak jelas. Jadi ya Mbak ya, jadi contoh dalam waktu berapa hari itu Pak, aset dikeluarkan itu sedikit. Sebenarnya di depan itu sudah lolos, ada beberapa armada yang mengangkut batu bara itu lolos. Ini sudah kesekian kalinya yang saya dengar dari teman-teman itu batu bara itu stok yang ada sekitar 7.000 ton. 7.000 ton ini kalau dikalkulasi menjadi nominal rupiah, saya yakin masih bisa membayar sisa THR yang 50% atau hak-hak lain. Tadi kuasa hukumnya mengatakan bahwasanya batu bara itu ada masa expirednya. Tentunya monggo, kami juga tidak akan menghalang-halangi, tidak akan membuat situasi rumit ya, tapi harus ada kejelasan. Sehingga batu bara yang mungkin sekarang sisa 5.000 ton itu misalkan dikeluarkan, tapi alokasinya harus jelas. Itu nilai berapa Pak? Kami nominalnya juga belum jelas ya, karena harga batu bara kami juga tidak paham. Tapi paling tidak ketika harga per tonnya kita pahami, entah nanti nominalnya berapa, yang terpenting ada hak yang bisa diterima oleh pekerja. Pak, tuntutan pekerja saat ini? Tuntutan saat ini sebenarnya teman-teman memilih PHK sesuai ketentuan ya. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun 2 bulan ketika tidak ada kejelasan seperti ini, harusnya perusahaan memang bijak mengeluarkan pemutusan hubungan kerja atau apapun namanya dengan situasi entah itu karena bangkrut dan lain sebagainya, tapi jangan meninggalkan kewajiban untuk membayar hak para pekerjanya. Seperti itu. Dan kami bersedia dan siap. Kami bersiap. Hari ini sepertinya masih deadlock ya, karena owner yang tadinya diinformasikan itu bisa hadir menyampaikan langsung kepada pekerja, tapi ternyata kuasa hukumnya Bapak Alvin yang hadir. Pak, ada nggak harapan jenengan kepada pemerintah? Ini ada hubungannya dengan pemerintah juga. Siap. Apa Pak? Seharusnya pemerintah ini bisa lebih tegas ya, berfungsi terutama Dinas Tenaga Kerja
karena sebenarnya ada bidang pengawasan yang ada di Jember ini. Tentunya bidang pengawasan ini harus berfungsi benar. Fungsinya mengawasi perusahaan-perusahaan. Bila mana perusahaan ini melanggar aturan hukum, ada sanksi yang jelas dan konkret, sehingga tidak merugikan para pekerja. Lebih-lebih seperti di Puger ini, kemungkinan kedepannya juga banyak pabrik-pabrik yang akan berdiri di sini, yang ini kalau tidak diantisipasi dengan tegaknya aturan, ya penegakan aturan yang jelas, terutama dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, termasuk kami mengimbau kepada Bupati Jember, kepada wakil rakyat, untuk bisa mendengarkan keluhan para kerja yang selama 2 tahun 2 bulan ini tidak mendapatkan haknya. Bahkan tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat kita pekerja, atas kejadian itu ada yang sampai bercerai, ada yang sampai ke luar negeri, ada yang meninggal tanpa diikuti hak yang harusnya diikuti. Ada, ini terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini kita mau menyalahkan siapa? Tentunya kami berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menyikapi permasalahan seperti ini, dan mungkin banyak permasalahan-permasalahan di luar yang masih belum ditangani dengan baik. Bidang pengawasan, Disnaker Jember, terus Komisi D, DPRD Kabupaten Jember, nah ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini harapan kami. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama.